Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba telusuri lebih dalam sebuah pola yang cukup sering muncul dalam sejarah ekonomi, yaitu bagaimana pemerintah dan bank sentral itu bisa sampai ya ke titik kesulitan finansial yang parah. Kita akan bedah urutan kejadian khasnya berdasarkan analisis mendalam dari banyak siklus utang historis yang ada di materi Anda, biar Anda bisa kenal polanya gitu. Betul sekali. Ini bukan mau meramal masa depan ya, tapi lebih ke memahami sebuah alur sejarah yang tampaknya cenderung berulang. Buat Anda, mengenali pola ini bisa sangat berguna. Untuk apa? Ya untuk membaca dinamika ekonomi sekarang, potensi risiko ke depan. Dan fokus kita kali ini memang pada urutan kejadian, semacam pola dasar, yang membawa pemerintah dan bank sentral ke masalah finansial. Oke. Mari kita urai satu persatu. Materi Anda kan mengidentifikasi alur kejadian yang cukup tipikal nih. Gimana biasanya rangkaian peristiwa ini mulai bergulir? Awalnya gimana? Seringnya ya, ini diawali periode di mana pemerintah itu pinjam uang besar-besaran. Utangnya tumbuh cepat banget, lebih cepat dari pendapatan yang masuk untuk bayar utang itu. Nah, ini yang menciptakan kerentanan. Apalagi kalau utangnya banyak dalam mata uang asing atau dari luar negeri, wah itu lebih rentan lagi. Pemerintah bisa saja tanpa sadar sudah masuk jalur utang yang nggak sustainable gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di tahap awal ini, menurut analisisnya adalah kadang pemerintah coba tahan tekanan. Misalnya pakai kontrol modal. Itu loh aturan-aturan untuk membatasi uang ke luar negeri. Oh, kontrol modal ya? Semacam upaya nahan duit biar nggak kabur gitu ya? Terus apa yang terjadi kalau tekanan keuangannya ini makin berat? Udah nggak tertahankan lagi gitu? Nah, disinilah biasanya bank sentral mulai kelihatan perannya. Jadi krusial banget. Awalnya, mereka mungkin coba dulu pertahankan nilai tukar mata uang. Caranya, jual cadangan devisa. Jual cadangan devisa ya? Tapi itu kan terbatas. Betul. Makanya langkah ini seringkali nggak bisa bertahan lama. Apalagi kalau cadangannya tipis atau tekanan pasarnya wah kuat banget. Nah, ketika pertahanan ini mulai jebol atau dirasa nggak cukup, bank sentral biasanya ambil langkah berikutnya, yaitu melakukan monetisasi utang. Atau yang mungkin lebih Anda kenal sebagai quantitative easing, QE. QE ya, atau cetak uang gitu kan istilah populernya. Walaupun mungkin nggak harfiah cetak lembaran baru ya. Persis, secara teknis ya, bank sentral itu bikin uang elektronik baru, cadangan baru, untuk beli surat utang pemerintah. Langsung di pasar, ini memang bantu pemerintah ya kan, untuk biayai kebutuhannya. Tapi, nah ini dia, ada konsekuensinya. Risikonya itu, risiko dari utang pemerintah tadi, sekarang pindah. Pindah ke neraca keuangannya bank sentral. Oh, jadi risikonya nggak hilang, cuma pindah tempat aja ke bank sentral. Betul, dan ini bukan tanpa bahaya juga buat bank sentralnya. Bank sentral sendiri bisa rugi loh. Wah, masa sih bank sentral bisa rugi? Gimana itu ceritanya? Bisa. Misalnya gini, nilai surat utang yang udah dibeli bank sentral itu turun harganya di pasar. Nah, itu rugi potensial. Atau ini yang lebih sering jadi masalah. Bunga yang harus dibayar bank sentral ke bank-bank komersial atas cadangan baru yang diciptakan pas QE itu loh. Ternyata bunganya lebih tinggi dari pendapatan bunga yang dia dapat dari surat utang pemerintah yang dipegangnya. Oh, jadi tekor dong operasinya. Pengeluaran bunga lebih besar dari pendapatan bunga. Tepat. Jadi rugi operasional. Nah, dalam kasus yang parah, ini bisa memicu apa yang disebut sebagai spiral kematian. Death spiral. Spiral kematian? Wah, kedengarannya serem banget. Maksudnya apa itu? Itu kondisi di mana bank sentral terpaksa terus cetak uang lagi, tapi bukan buat bantu pemerintah lagi, tapi cuma buat nutupin kerugian operasionalnya sendiri. Ironis kan? Jadi gali lubang tutup lubang pakai cetak uang? Iya, bisa dibilang gitu. Dan tindakan ini justru makin menghancurkan kepercayaan pada mata uangnya, memicu inflasi lebih tinggi lagi. Akhirnya bank sentral malah harus cetak lebih banyak lagi uang. Jadi kayak lingkaran setan yang susah banget diputus. Aduh, lingkaran setan yang menghancurkan nilai mata uang dari dalam ya. Ngeri juga. Terus, kalau udah separah itu, gimana biasanya krisis kayak gini selesai? Ada jalan keluarnya nggak sih? Ujung-ujungnya seringkali jalan keluarnya itu ya devaluasi mata uang yang signifikan. Nilainya jatuh banget. Devaluasi ini seringnya barengan sama inflasi tinggi. Secara efektif memang ngurangin beban utang real pemerintah. Tapi kan itu merugikan orang banyak yang pegang utang atau nabung.
Betul sekali, sangat merugikan pemegang utang dan penabung dalam mata uang itu. Nilai uang mereka tergerus habis. Opsi lain bisa juga restrukturisasi utang, jadi syarat utangnya dinego ulang. Atau bahkan, ya gagal bayar default sebagian utangnya. Default ya, itu kan berat juga konsekuensinya. Berat. Semua ini penyesuaian yang menyakitkan. Tapi, yaitu, memungkinkan sistem keuangan untuk riset, cari keseimbangan baru setelah krisisnya reda, terus mulai siklus baru lagi. Analisis data historis dalam materi Anda itu nunjukin pola rata-rata kejadian ini ya berulang kali terjadi. Oke, jadi intinya ada semacam pola gitu ya, yang bisa kita kenali, walaupun detailnya mungkin beda-beda di tiap kasus. Dimulai dari utang yang bengkak, terus bank sentral coba bantu dengan QE, malah resikonya pindah ke bank sentral, malah bisa rugi sendiri. Sampai akhirnya resolusi yang sakit, kayak devaluasi atau inflasi tinggi. Buat Anda, paham alur historis ini bisa jadi kacamata yang berguna ya buat baca berita ekonomi, nilai resiko di sekitar kita. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, sebuah pemikiran aja buat Anda renungkan di rumah. Dengan bekal pemahaman pola historis ini, coba deh perhatikan. Ada nggak sih tanda-tanda halus di ekonomi global sekarang yang mungkin kasih petunjuk negara mana lagi ada di posisi mana dalam siklus yang tadi kita omongin? Ini kan jadi pertanyaan penting ya. Gimana faktor-faktor zaman sekarang, kayak teknologi finansial, atau utang global yang udah tinggi banget ini, atau hubungan ekonomi antar negara yang makin erat, itu semua bisa mengubah atau mempercepat atau malah ngeredam pola historis ini ke depan. Sesuatu untuk terus kita amati bareng-bareng lah.